Jamaah rahimakumullah. Coba kita lihat bagaimana ketaatan para sahabat Nabi terhadap perintah Allah dan Rasulnya. Kisah Abu Bakar Siddiq bersama Mistah. Mistah ini ya sepupulah sama Abu Bakar. Dia miskin. Abu Bakar rajin memberikan santunan kepada dia. Namun ternyata Mistah ini, ya namanya manusia, dia terjebak dalam perbuatan dosa. Yaitu ikut dalam menyebarkan isu Aisyah berzina. Tuduhan bahwasanya fitnah Aisyah berzina. Mistah ini yang masih kerabatnya Abu Bakar ikut menyebarkan hal itu. Setelah Allah bebaskan tuduhan itu terhadap Aisyah radhiyallahu taala anha, Abu Bakar bersumpah mengatakan, wallahi la unfiq ala Mistah syai'an abada. Demi Allah, kata Abu Bakar, aku tidak akan memberikan nafkah lagi kepada Mistah apapun bentuknya selama-lamanya. Sakit hati Abu Bakar. Akhirnya turun firman Allah yang menegur orang-orang yang tidak mau memaafkan. Allah mengatakan di surat An-Nur, wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ay yaghfira lakum. Hendaklah orang-orang itu memaafkan, melupakan sudah, enggak usah memberikan sanksi. Apakah kalian tidak ingin diampuni Allah Azza wa Jalla? Wallahu ghafurur rahim. Sedangkan Allah itu Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Setelah turunnya ayat ini, Abu Bakar mengatakan, bala wallah inni uhibbu an yaghfirallah li. Benar demi Allah, aku ingin Allah mengampuni dosaku. Fa'arji ila mistan nafaqah. Maka Abu Bakar kemudian mencabut sumpahnya, membayar kafarah, dan dia memberikan nafkah kepada Mistah lagi. Karena teguran Allah. Tidak mengatakan, oh kan berat tapi anak kan sakit hati. Ini itu dia kan zalim. Abu Bakar sami'na wa ata'na. Bahkan dia bersumpah, merubah sumpah yang awalnya dia tidak ingin memberikan nafkah kepada Mistah selama-lamanya. Dia ganti dengan sumpah yang baru. Wallahi la anzi'uha abada. Demi Allah aku tidak akan mencabutnya pemberianku kepada Mistah selama-lamanya. Sampai mati. Nih, Umar bin Khattab. Kita tahu bagaimana Umar keras katanya. Orangnya. Berbeda dengan kelembutan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu menceritakan bahwa Uyainah ibn Hisn datang ke kota Madinah. Dia singgah di rumah keponakannya, Al-Hurr bin Qais. Hurr bin Qais ini termasuk orang-orang yang dekat sama Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Lalu pamannya Uyainah mengatakan, ya ibn akhi, wahai anak saudaraku, engkau kan punya kedudukan di sisi Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Aku kepingin ngomong sama dia. Aku punya perlu. Coba mintakan izin aku untuk masuk. Kata ponakannya, iya, aku akan mintakan izin buat engkau. Akhirnya minta izin. Dan Umar memberikan izin. Karena menghormatin orang dekatnya Umar. Ya. Dan Umar berbaik sangka sama orang ini. Uyainah bin Hisn. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, falamma dakhala alaihi, qala Uyainah. Ketika masuk menjumpai Umar, Uyainah mengatakan, hei ya Ibn al-Khattab, hei wahai putranya Khattab, fallahi ma tu'tina al-jazal wa la tahkum bainana bil adl. Hei Ibn al-Khattab, engkau itu tidak memberi kami dengan pemberian yang seharusnya. Dan engkau tidak memberikan keputusan yang adil. Umar marah jemaah dengan ucapan ini. Ini minta izin, dikasih izin, malah ngomongnya nyakitkan hati. Umar marah
Dan mau memberikan sanksi kepada orang ini yang gak punya adab kalau ngomong. Lalu Al-Hurr bin Qais mengatakan, Ya Amirul Mu'minin, Innallaha qala li nabihi. Wahai Amirul Mu'minin, sesungguhnya Allah berfirman untuk nabinya, Khudhil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Jadikan maaf sebagai sifatmu. Perintahkan kepada kebaikan dan berpalinglah dari orang-orang bodoh. Wa inna hadza minal jahilin. Kata Al-Hurr, ini orang termasuk orang-orang bodoh. Tidak perlu ditanggapin gitu loh. Udah berpaling dari dia. Apa kata Ibnu Abbas? Yang insya Allah beliau hadir di majelis itu. Wallahi ma jawazaha Umar hina talaha alaih. Demi Allah, Umar itu tidak melanggar ayat itu ketika dibacakan kepadanya. Wa kana waqafan inda kitabillah. Umar selalu berhenti. Kalau udah nggak boleh, udah diperintahkan, udah mau apa lagi? Kita mau punya pilihan, nggak ada pilihan. Sebagian orang hendak mencari pilihan jemaah. Cari, mungkin ada pendapat yang membolehkan, mungkin ada pendapat kayak gini. Ini bentuk tidak mengagungkan perintah Allah Azza wa Jalla. Udah, kalau dilarang tinggalkan. Diperintah laksanakan. Nggak mampu, nih, nggak mampu, ghufranak, minta ampun. Soalnya kalau kita mencari-cari pendapat-pendapat yang membolehkan, rukhsah-rukhsah para ulama, mungkin kita akan dapat. Karena kita memang tidak mau mengagungkan perintah Allah dan Rasul.